Halo, selamat datang di channel Catatan Investor Cupu. Di video ini saya ingin membandingkan 4 saham di sektor properti, yaitu saham ASRI versus MDLN versus APLN dan versus LPCK. Oke, langsung aja. Pertama, untuk market cap, untuk ASRI 3,2 T, MDLN 1,2 T, APLN 2,45 T, Lipo Cikarang 2,8 T. Dari sini kita lihat market cap yang terbesar adalah ASRI, kemudian LPCK, APLN, dan MDLN. Untuk ROE-nya, ini menggunakan data kuartal 1 2022 yang disetahunkan. ROE ASRI 5,72%, MDLN 4,84%, APLN minus 4,24%, dan LPCK 5,64%. Untuk ROE yang terbesar ada di LPCK, dan APLN masih mencatatkan rugi di TW1 2022. Selanjutnya untuk PBV, ASRI punya PBV 0,33, MDLN 0,28, APLN 0,32, dan LPCK 0,43. 4 saham ini memiliki PBV yang rendah ya, di bawah 1 semua, dan rata-rata di 0,3 ya. LPCK 0,43. Untuk EPS, ASRI 27,86, MDLN 16,32, APLN minus 14,41, dan LPCK 56. Dari data ini menghasilkan PER untuk ASRI 5,85, MDLN 5,88, APLN minus 7,5 kali, dan LPCK 7,69 kali. Kalau kita lihat PER-nya, juga saham-saham ini memiliki PER yang rendah, dengan rata-rata di 5-7 kali saja. Untuk dividen, hanya LPCK yang memberikan dividen 5,33%. Untuk 2022 ini belum ada yang membagikan dividen. Untuk hutangnya kita lihat yang paling kecil ada di LPCK 35,75%, sedangkan 3 saham lainnya memiliki hutang di atas 100%, ASRI 129%, MDLN 231%, dan APLN 243,83%. Jadi berdasarkan data ini bisa kita lihat untuk ROE-nya ASRI dan LPCK, PBV-nya ASRI dan APLN, untuk PER-nya ada di ASRI dan LPCK, dan dividennya LPCK, dan DER-nya LPCK yang paling kecil. Jadi sekilas kalau hanya berdasarkan data ini bisa kita lihat bahwa memang LPCK yang paling menarik. Kemudian posisi 2-nya ada ASRI, di posisi 3 ada MDLN, dan di keempat ada APLN, karena memang APLN masih mencatatkan rugi sampai kuartal 1 2022. Oke, selanjutnya menggunakan aplikasi Stockbit, coba kita cek untuk PBV standard deviation-nya. Di sini menggunakan Funda Chart. Kita pakai 5 tahun. Di sini kita lihat PBV rata-ratanya ada di 0,5 dan saat ini ada di sekitar 0,33. Jadi dari data ini memang PBV saat ini sudah jauh di bawah PBV rata-ratanya. Sedangkan untuk PER rata-rata 5 tahunnya, PER rata-ratanya ada di 14 dan saat ini ada di 5. Jadi memang ASRI ini saat ini harganya cukup murah dibanding 5 tahun terakhir. Selanjutnya untuk MDLN, kita lihat untuk MDLN rata-ratanya 0,32 dan saat ini PBV-nya 0,28. Masih di bawah tapi belum terlalu murah. Untuk
Untuk pairnya, pair rata-ratanya 17 dan saat ini 4. Ya sudah cukup murah untuk MDLN ini. Nah, kita lanjut untuk APLN, Agung Podomoro Land. Kita lihat untuk PBV standard deviation-nya rata-ratanya 0,3 dan saat ini 0,32 ya. Cukup murah untuk 5 tahun terakhir. Sedangkan PBV-nya untuk pairnya ya 5 tahun ini rata-ratanya di 22, sekarang di minus 5,5. Karena memang sedang rugi ya untuk APLN ini. Terakhir untuk LPCK, ini tadi yang terbaik ya kalau kita lihat untuk fundamentalnya. Untuk PBV-nya memang dia sudah di atas rata-rata ya, 0,35, sekarang 0,4. Sedangkan standard deviation-nya kita lihat juga sudah di atas, rata-ratanya 5 dan ini ada di 14. Ya, ini menggunakan aplikasi RTI ya, 7,6 karena menggunakan IPS yang disetahunkan. Sedangkan Stockbit ini kemungkinan menggunakan IPS 1 tahun terakhir. Ini memang datanya berbeda. Oke, sekarang kita coba lanjut ke trennya. Oke, untuk saham ASRI ini trennya dia agak turun ya, karena penutupan hari ini dia berada di bawah garis MA200 dan MA60. Tapi untuk trennya ini masih uptrend ya. Lanjut untuk MDLN. Untuk MDLN trennya lebih baik, dia berada di garis MA200 dan MA60. Tapi dalam jangka pendeknya dia sedang turun dan ada support di sini, ada support ya dekat dengan garis MA60 nya. Lanjut untuk APLN. APLN dia sedang turun, ada di bawah garis MA200 dan MA60. Ya, trennya memang sedang turun untuk saham ini, dan saham ini juga masih rugi dan ini ada supportnya. Sudah di supportnya, kalau dia turun lagi menuju support selanjutnya sekitar 93. Untuk LPCK juga sedang turun, dan tanggal 24 Juni kemarin dia menembus MA200. Ya, ini kurang baik, dia menuju support di sekitar 1000. Dan apabila turun dia bisa ke 935. Oke, demikian untuk perbandingan 4 saham properti. Menurut Anda saham properti apa yang paling bagus dari 4 saham ini? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.